Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji dengan NIM 2212181048. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi broadband. Teknologi broadband wireless access. Broadband adalah fasilitas transmisi yang memiliki bandwidth untuk membawa data, suara, dan saluran video dalam waktu yang sama. Broadband wireless access memiliki arti tidak digunakan kabel untuk mengakses internet. Kemudian, broadband wireless access adalah langkah besar dalam dunia komunikasi untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dari berbagai titik sekitar lokasi tertentu. Wireless LAN atau WLAN. WLAN adalah sebuah sistem komunikasi data yang fleksibel yang dapat diaplikasikan sebagai ekstensi ataupun sebagai alternatif pengganti untuk jaringan LAN kabel. Kelebihan wireless LAN: 1. Yakni mobilitas. Kedua, instalasi cepat dan mudah. Ketiga, instalasi fleksibel. Keempat, penurunan biaya. Dan yang terakhir adalah skalabilitas. Kemudian, arsitektur wireless LAN terbagi menjadi dua model konfigurasi jaringan. Yang pertama yaitu ad hoc. Ad hoc merupakan salah satu mode jaringan atau WLAN (Wireless Local Area Network). Metode ini memungkinkan dua buah atau lebih device komputer atau router untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung, dikenal dengan istilah peer-to-peer tanpa melalui Central Wireless Router atau Access Point atau AP. Disebut ad hoc network karena tidak bergantung pada infrastruktur yang sudah ada, seperti router dalam jaringan kabel ataupun access point pada jaringan nirkabel. Ad hoc didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Saat ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11a, kemudian 802.11b, selanjutnya 802.11g dan 802.11n yang mempunyai data rate up to 300 MB atau downlink dan 105 Mbps uplink. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur wireless LAN adalah konfigurasi jaringan di mana jaringan wireless tidak hanya berhubungan dengan sesama jaringan wireless saja, akan tetapi berhubungan juga dengan wired atau kabel. Agar jaringan wireless dapat terhubung dengan jaringan wired, maka digunakanlah access point. Komponen wireless LAN. 1. Access point. Access point adalah alat yang berfungsi untuk menyambungkan alat-alat wireless ke sebuah jaringan berkabel wired network menggunakan WiFi dan sejenisnya. Wireless access point digunakan untuk membuat jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network ataupun untuk memperbesar cakupan jaringan Wi-Fi yang sudah ada. Extension card. Extension card merupakan komponen tambahan yang terpasang pada komputer. Kemudian yang terakhir, WLAN adapter. WLAN adapter berfungsi sebagai interface antara sistem operasi jaringan klien dengan format interface ke udara ke AP. Selanjutnya, spesifikasi wireless LAN. Spesifikasi wireless LAN dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11 yang sekarang ini terdapat 4 variasi, yaitu 802.11a. Dirilis pada Oktober tahun 1999, standar wireless network dengan maksimum data transfer rate yaitu 54 Mbps dan bekerja pada frekuensi 5 GHz. Kemudian yang kedua, 802.11b muncul di pasaran pada tahun 2000, standar wireless network dengan maksimum data transfer rate 5,5 Mbps atau 11 Mbps dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Kemudian yang ketiga, 802.11g dipublikasikan pada bulan Juni 2003, mampu mencapai kecepatan hingga 54 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz. Kemudian yang terakhir ada 802.11n dirilis pada September 2009. Secara teoritis dapat mencapai kecepatan 600 Mbps, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan atau 5 GHz. Kemudian kita lihat
Spesifikasi wireless LAN. Spesifikasi pada 802.11a kecepatannya yaitu 54 MB per second, frekuensi bandnya 5 GHz, cocok dengan A. Kemudian spesifikasi 802.11b 11 MB, kecepatannya 11 MB per second, frekuensi bandnya 2,4 GHz, dan dapat kita lihat 802.11g dan 802.11n. Selanjutnya aplikasi wireless LAN. Aplikasi indoor. Aplikasi utama WLAN disebut dengan hotspot, yaitu sebuah jaringan yang bisa melayani kebutuhan pengguna bergerak yang bisa mengakses internet di lokasi tertentu yang tersedia jaringan hotspot WLAN. Kedua, aplikasi outdoor. Perangkat Wi-Fi pada umumnya mempunyai konektor yang bisa disambungkan dengan antena eksternal yang memiliki gain lebih tinggi. Dengan kombinasi ini, sebuah jaringan WLAN yang semula hanya bisa menjangkau area radius 100-200 meter kini bisa diperluas menjadi 3-5 km. Kemudian aplikasi outdoor ini meskipun menimbulkan konsekuensi biaya tambahan seperti untuk pembelian antena eksternal, jasa instalasi, tiang atau tower penyangga, namun secara umum masih sangat terjangkau oleh pelanggan pada umumnya. WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah standar kabel metropolitan yang diciptakan oleh Intel dan Alvarion perusahaan pada tahun 2002 dan diratifikasi oleh IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers dengan nama IEEE 802.816. WiMAX merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar broadband wireless access atau disingkat BWA yang memiliki kecepatan akses tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan standar dan implementasi yang mampu beroperasi berdasar jaringan nirkabel IEEE 802.16 seperti Wi-Fi yang beroperasi berdasarkan standar wireless LAN IEEE 802.11. Selanjutnya WiMAX lanjutan. Dalam implementasinya, WiMAX sangat berbeda dengan Wi-Fi. Yang membedakan WiMAX dengan Wi-Fi adalah Wi-Fi menggabungkan standar IEEE 802.11 dengan ETSI European Telecommunication Standard Institute HIFR-LAN sebagai standar teknis yang cocok untuk keperluan WLAN. Sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara standar IEEE 802.16 dengan standar ETSI HIFR-MAN. Kedua standar yang disatukan ini merupakan standar teknis yang memiliki spesifikasi yang sangat cocok untuk menyediakan koneksi berjenis broadband lewat media wireless atau dikenal dengan BWA. Fungsi WiMAX adalah untuk memberikan kecepatan tinggi akses internet cakupan jangkauan beberapa radius kilometer. Secara teori, WiMAX menyediakan kecepatan sekitar 70 Mbps dengan jangkauan 50 km. Standar WiMAX memiliki keuntungan yang memungkinkan koneksi nirkabel antara base transceiver station BTS dan ribuan pelanggan tanpa penghalang atau berhadapan langsung loss dengan stasiun. Selanjutnya, ultra wide broadband. Teknologi ultra wide broadband atau UWB telah muncul sebagai teknologi yang dapat digunakan untuk aplikasi jaringan wireless dengan kecepatan data yang sangat tinggi. Sistem komunikasi ultra wideband merupakan sistem komunikasi yang dapat mengirim data dengan data rate 480 Mbps untuk jarak 2 meter dan 110 Mbps untuk jarak 10 meter. Secara umum, suatu sistem dapat dikategorikan sebagai komunikasi ultra wideband jika memiliki kriteria bandwidth fraksional lebih besar dari 20%. Sistem komunikasi ultra wideband merupakan sistem komunikasi jarak pendek yang mempunyai bandwidth yang sangat lebar. Agar suatu sistem dapat dikategorikan sebagai komunikasi ultra wideband, maka syaratnya adalah lebar bandwidth-nya lebih besar dari 500 MHz. Selanjutnya, Ultra Mobile Broadband (UMB) adalah nama evolusi berikutnya untuk sistem telekomunikasi seluler CDMA 2000 yang dijalankan di bawah naungan 3GPP V2. Sistem seluler UMB menjanjikan untuk memberikan kecepatan transfer data yang sangat cepat dan memungkinkan sistem untuk bersaing dengan sistem broadband mobile lainnya termasuk WiMAX dan Wi-Fi. Tujuan UMB Ultra Mobile Broadband termasuk membuat peningkatan yang signifikan terhadap tingkat data digunakan
jika dibandingkan dengan yang ada CDMA 2000 teknologi seluler. Ada peningkatan dengan kapasitas sistem, menurunkan biaya per bit transfer data, perangkat tambahan untuk yang ada jasa, memungkinkan aplikasi baru, dan kemampuan untuk menggunakan spektrum baru opportunities. Kemudian 3G atau Third Generation. Secara sederhana, 3G merupakan jaringan broadband untuk handphone atau mobile device lainnya yang menawarkan suara, gambar statis, dan bergerak, email, akses internet cepat, dan satu perangkat genggam. 3G merupakan kependekan dari Third Generation, yaitu istilah bersama untuk prosedur, standar, dan perangkat komunikasi baru yang memberikan peningkatan kecepatan dan kualitas layanan komunikasi. Perangkat 3G secara umum mempunyai kemampuan transmisi yang besar, baik dalam kecepatan ataupun kapasitas dari pendahulunya. Pada kenyataannya, pesawat 3G mampu mengirimkan data hingga 380 kbps dalam keadaan bergerak atau 2 mbps dalam keadaan tidak bergerak. Selanjutnya, LTE atau Long Time Evolution. 3GPP Long Term Evolution atau yang bisa disingkat dengan LTE adalah sebuah standar komunikasi akses data nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM atau 8G dan UMTS atau HSPA. Kecepatan maksimum LTE diklaim bisa mencapai 299,6 Mbps untuk download dan 75,4 Mbps untuk upload. LTE dirancang untuk memenuhi kebutuhan operator akan akses data dan media angkut yang berkecepatan tinggi, serta menyokong kapasitas teknologi suara untuk beberapa dekade mendatang. LTE meliputi data berkecepatan tinggi, multimedia, unicast, dan servis penyiaran multimedia. Selain itu, LTE diperkirakan dapat membawa komunikasi pada tahap yang lebih tinggi, tidak hanya menghubungkan manusia tetapi juga menyambungkan mesin.